Bab 2868. Tidak ada bukti. Mileye bingung. Apa yang salah? Apakah penguasa tiada batas lemah? Tidak lemah. Untuk saat ini, orang ini benar-benar hanya bisa dibunuh dengan 3 pedang. Tapi kenapa orang tandus kuno menganggap orang ini lemah? Apakah penguasa tiada batas terlalu rendah hati? Sebenarnya, tebakannya benar. Penguasa tiada batas selalu sangat rendah hati. Tujuannya bukanlah alam semesta dimensional, juga bukan untuk menaklukkan tandus kuno. Tujuannya sejak awal adalah membunuh Mileye dan mengakhiri semua sebab dan akibat. Oleh karena itu, penguasa tiada batas jarang beraksi di tanah tandus kuno. Dan mereka yang melihatnya beraksi pada dasarnya adalah bos teratas, master yang menakutkan seperti Kaisar Ye dan Kaisar Langit kuno. Pada saat ini, tetua berjubah hitam berkata lagi, apakah kamu mengandalkan penguasa tiada batas bajingan itu? Mileye berpikir sejenak lalu berkata, apakah kalian salah paham tentang penguasa tiada batas? Tetua berjubah hitam dengan sinis berkata, salah paham. Tentu saja di mata semut seperti kalian, dia memang lumayan cakap. Tapi, di hadapan 10 kekuatan adidaya, dia bukan siapa-siapa. Tahukah kamu? Oh ya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Bang! Ruang waktu terbuka, seorang laki-laki keluar perlahan. Di belakang laki-laki itu ada seorang laki-laki paruh baya dan seorang biksu. Melihat pria ini, Mileye tercengang. Penguasa tiada batas. Orang ini ternyata datang. Mileye terlihat heran. Masalahnya adalah tetua berjubah hitam ini mengatakan hal-hal buruk tentang penguasa tiada batas dan dirasakan oleh penguasa tiada batas. Pada level master seperti penguasa tiada batas, jika orang lain mengatakan hal buruk tentang dirinya, dia pasti bisa merasakannya. Seperti dugaan Mileye, penguasa tiada batas memang merasakan ada yang sedang membicarakan dirinya. Dan ketika dia mendengar kata-kata tetua berjubah hitam, paru-parunya hampir meledak. Bajingan. Apakah dia bajingan? Brengsek. Bisakah ini ditoleransi? Dia langsung kembali dari alam semesta dimensional 6. Di belakang penguasa tiada batas, Robin dan Senming terlihat sangat serius, karena penguasa tiada batas sangat marah saat ini, amat sangat marah. Melihat penguasa tiada batas, mata tetua berjubah hitam itu sedikit menyipit, ternyata kamu. Penguasa tiada batas tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya. Plok. Di mata semua orang, fisik tetua berjubah hitam itu langsung ditampar berkeping-keping sebelum dia sempat bereaksi. Yang lebih menakutkan lagi, jiwa tetua berjubah hitam itu belum hilang, bahkan masih tetap di tempatnya. Tetua berjubah hitam tertegun. Kemudian Klevo Xiao juga tercengang. Penguasa tiada batas memandang tetua berjubah hitam, tahukah kamu mengapa aku tidak menamparmu sampai mati? Tetua berjubah hitam gemetar, kamu. Saat ini, dia sedikit panik. Dia tidak menyangka bajingan ini sehebat itu. Penguasa tiada batas berkata lagi, aku tidak memukulmu sampai mati, karena aku ingin kamu melihat apakah aku ini bajingan. Di sampingnya, Klevo Xiao tiba-tiba memberi hormat, yang mulia penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya. Bang! Kemudian Klevo Xiao dipukuli hingga jiwanya hancur. Mileye! Penguasa tiada batas berkata tanpa ekspresi, apa-apaan. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Mileye. Mileye berkedip dan berkata, aku tidak mengatakan hal buruk tentangmu. Penguasa tiada batas memandang Mileye, mengapa kamu menyebut namaku? Mileye berpikir sejenak, lalu hendak berbicara. Penguasa tiada batas tiba-tiba berkata,
sebaiknya kamu tidak membodohi aku. Mileye tiba-tiba berkata, aku hanya ingin menipumu. Aku hanya ingin menjebakmu. Kalau kamu punya nyali, ayo pukul aku. Mendengar perkataan Mileye, ekspresi penguasa tanpa batas membeku. Ekspresi Senning dan Robin di belakang penguasa tiada batas tiba-tiba menjadi aneh. Penguasa tiada batas memandang Mileye, bisakah kamu tidak menyebutkan namaku lain kali? Tentu saja, dia ingin memukul Mileye sampai mati, tapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melepaskannya. Orang ini tidak lagi berbicara tentang etika bela diri. Panggil saudara perempuan dia di setiap kesempatan. Tidak tahu malu. Mileye tidak bersikap keterlaluan dan langsung mengangguk, oke. Penguasa tiada batas melirik ke arah Mileye, lalu menyambar jiwa tetua berjubah hitam dan berkata, lihat aku baik-baik, coba lihat apakah aku ini bajingan. Ketika suara itu terdengar, dia menoleh dengan tajam dan berteriak dengan marah, ketua klan Xiao saat ini, keluar. Saat suara itu terdengar, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras. Bang! Dalam sekejap, triliunan mil jauhnya, klan Xiao di dunia klan Xiao, kekuatan menakutkan tiba-tiba muncul dari tanah klan Xiao. Bang! Dalam sekejap, seluruh klan Xiao bergetar hebat, dan seluruh dunia klan Xiao hancur total. Semua orang di klan Xiao terkejut. Pada saat ini, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba naik ke langit dari kedalaman klan Xiao. Detik berikutnya, seorang pria paruh baya dengan rambut panjang dan syal muncul di langit di atas klan Xiao. Dia melihat ke kejauhan. Pandangan sekilas ini menembus ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya, datang langsung ke langit di atas kota Xuancheng. Ketua klan Xiao, Yanhuas Xiao. Yanhuas Xiao sedikit mengernyit saat melihat itu adalah penguasa tiada batas, ternyata kamu. Penguasa tiada batas tanpa ekspresi, kalian klan Xiao bilang aku bajingan, oke, bagus sekali, hari ini aku akan meminta kalian untuk melihat apakah aku bajingan. Begitu suara itu terdengar, dia tiba-tiba membalikkan tangan kanannya dan mendorong ke bawah. Bang! Dalam sekejap, abjad kuno emas yang sangat besar dan menakutkan menyapu dari langit di atas dunia klan Xiao. Melihat pemandangan ini, pupil Yanhuas Xiao tiba-tiba menyusut, kekuatan sihir dimensional 9. Kamu tidak berani berbicara omong kosong, dia naik ke langit dan meninju. Pukulan ini mengguncang langit dan bumi. Kekuatannya tidak tertandingi. Namun, begitu abjad kuno emas bersentuhan, kekuatan pukulannya langsung menghilang. Detik berikutnya, di mata semua orang, Yanhuas Xiao jatuh langsung dari udara, dan abjad kuno emas juga mengikutinya jatuh dengan ganas. Bang! Begitu jatuh ke dunia klan Xiao, seluruh dunia klan Xiao bergetar hebat, lalu meledak. Bang! Di dalam dunia klan Xiao, suara gemuruh terus terdengar, dan di saat yang sama, jeritan terus terdengar. Untuk sesaat, seluruh pasukan tandus kuno terkejut. Apakah seseorang mencoba menghancurkan klan Xiao? Setelah waktu yang tidak diketahui, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul di klan Xiao, dan dengan munculnya aura ini, seluruh tanah tandus kuno bergetar. Itu seluruh tanah tandus kuno. Bahkan kota Xuancheng milik Mileye mulai bergetar hebat. Merasakan adegan ini, ekspresi Mileye tiba-tiba berubah drastis. Di sisi lain, Frenasi menghampiri dan melihat ke arah klan Xiao, matanya sedikit menyipit. Zando Xiao. Zando Xiao, nenek moyang klan Xiao, juga merupakan setengah kaisar saat itu. Dia tidak menyangka klan Xiao akan langsung memanggil leluhurnya. Tapi ya, kalau tidak memanggil nenek moyang, dunia klan Xiao ini mungkin akan hilang. Memikirkan hal ini,
Frenasi hanya bisa melirik ke arah penguasa tiada batas di samping. Dia sangat terkejut. Semula dia mengira penguasa tiada batas adalah seorang bajingan. Ini bukan salah siapa-siapa. Ini memang karena penguasa tiada batas jarang muncul di tanah tandus kuno, sangat sedikit informasi tentang dia. Orang-orang hanya tahu bahwa dia bertemu Kaisar Ye saat itu. Karena itulah kekuatan besar di tanah tandus kuno sedikit banyak akan memberinya muka. Tapi tidak ada yang mengira orang ini bisa begitu menakutkan. Yanwas Xiao itu ditekan dengan satu tangan. Ini agak keterlaluan. Tak seorang pun berpikir bahwa kekuatan penguasa tiada batas begitu menakutkan. Di atas klan Xiao, Zhando Xiao gemetar dan langsung menuju ke langit di atas kota Xuancheng, lalu perlahan melayang tak jauh dari penguasa tiada batas dan tersenyum pahit. Tiada batas, tak kusangka kita akan bertemu seperti ini. Penguasa tiada batas berkata pelan, aku juga tidak pernah memikirkannya. Setelah Zhando Xiao terdiam beberapa saat, dia berkata, masalah ini kesalahan klan Xiao, mohon bermurah hati. Kelsen Xiao tercengang saat melihat leluhurnya bernada seperti itu terhadap penguasa tiada batas. Ini sudah berakhir. Inilah yang dia pikirkan saat ini. Apapun hasilnya, dia pasti akan mati. Memikirkan hal ini, Kelsen Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Milei Ye dari kejauhan. Pria di depannya itulah yang mencelakainya. Milei Ye tiba-tiba mengangkat bahu, untuk apa kamu melihatku? Sebaiknya kamu bersiap untuk mati dengan tenang. Kelsen Xiao. Di kejauhan, penguasa tiada batas tidak berekspresi, dia diam. Kemarahannya jelas belum hilang. Zhando Xiao tersenyum pahit, tiada batas, kamu tidak bisa menghancurkan klan Xiao. Penguasa tiada batas melirik Zhando Xiao, jaga klanmu mulai sekarang, jangan biarkan mereka membuat masalah seperti orang bodoh. Zhando Xiao hendak mengangguk, ketika Milei Ye di samping tiba-tiba berkata, penguasa tiada batas, apakah kamu akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Penguasa tiada batas memandang Milei Ye, dan Milei Ye berkata dengan tegas, bunuh klan ini. Bunuh klan Xiao secara langsung. Bantai mereka. Setiap orang. Mendengar perkataan Milei Ye, wajah Zhando Xiao berkedut, dan dia menatap tiada batas, apakah ini keturunanmu? Penguasa tiada batas berkata tanpa ekspresi, tidak berani. Beraninya aku menjadi sesepuhnya. Zhando Xiao. Milei Ye berkata dengan serius, penguasa tiada batas, kalau kamu tidak memusnahkan klan, kamu tidak bergengsi. Di sampingnya, Zhando Xiao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, teman kecil ini, tolong tunjukkan belas kasihan. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa pemuda ini tidak sederhana? Siapa yang berani bicara seperti ini kepada penguasa tiada batas? Apakah itu orang biasa? Milei Ye berkata pelan, klan Xiao kamu datang untuk menghancurkan kota Xuancheng aku hari ini. Zhando Xiao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ini pasti salah paham. Salah paham. Milei Ye menghela nafas dengan suara pelan, jika penguasa tiada batas tidak muncul, kota Xuancheng mungkin sudah dimusnahkan oleh kalian. Tentu saja, penguasa tiada batas dan aku tidak sekutu, ini serius. Penguasa tiada batas melirik Milei Ye, dia dan aku memang tidak satu kelompok. Zhando Xiao menatap mereka berdua dan terdiam. Astaga, kalian sedang bermain denganku. Pada saat itu, penguasa tiada batas tiba-tiba berkata, aku pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi, tapi Zhando Xiao di samping tiba-tiba berkata, tiada batas. Penguasa tiada batas menoleh ke arah Zhando Xiao, apa yang ingin kamu lakukan? Dia masih marah sekarang. Namun, dia tidak bertindak kejam.
Junior klan Xiao itu bodoh, tapi Zhando Xiao ini orang yang baik. Benar-benar tidak bisa menghancurkan klan Xiao karena masalah ini. Zhando Xiao berkata dengan suara yang dalam, apakah orang yang ingin kamu bunuh masih ada? Dulu mereka ingin mengajak penguasa tiada batas untuk menerobos alam semesta dimensional 9, namun penguasa tiada batas dengan tegas menolaknya. Alasan yang diberikan adalah dia akan membunuh seseorang. Setelah bertahun-tahun, dia ingin tahu apakah orang yang ingin dibunuh oleh penguasa tiada batas sudah mati. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, dia seharusnya masih ada. Zhando Xiao memandang Mileye, tahukah kamu siapa orang yang ingin dia bunuh? Mileye mengangguk, tentu saja aku tahu. Karena yang ingin dibunuh bajingan ini adalah aku. Dia bersekongkol dengan majikan pena kebenaran agung, tidak tahu malu. Wajah Zhando Xiao dipenuhi keterkejutan, majikan pena kebenaran agung juga ingin membunuhmu. Mileye mengangguk, ya, tapi aku tidak punya bukti. Zhando Xiao bersambung.